Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Jennifer dengan NIM G00230089 dari kelompok A1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi blok 1.3, yaitu tentang sistem digestivus. Nah, topiknya itu tentang peritoneum. Jadi saya akan menjelaskan secara garis besar atau ya nggak terlalu detail, tapi menjelaskan mengenai definisi, jenis, terus ada tentang duplikator peritoneum gitu. Lanjut. Nah, apa sih peritoneum itu? Jadi peritoneum itu adalah lapisan tipis, licin, yaitu membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen yang ini atau membungkus eh, organ-organ organ abdomen, baik itu sebagian maupun seluruh organnya gitu. Nah, fungsinya itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, terus bisa buat menyimpan lemak, terus pertahanan buat infeksi, dan terus penggantungan organ viscera, sama yang terakhir untuk mempercepat absorpsi obat yang dikonsumsi secara intraperitoneal atau yang dimasukkan secara intraperitoneal gitu. Lanjut. Nah, jadi peritoneum itu ada dua jenis. Ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Jadi, yang eh, parietal itu yang membungkus dinding abdomen, yang ini. Tapi kalau yang viscera, viscera itu yang membungkus organ-organ, yang ini, gitu. Nah, karena terbagi jadi dua jenis, jadinya ada kafum. Kafum itu kan artinya rongga, gitu. Jadi, kafum ini ada dua jenis juga. Ada kafum peritonei mayor, yang besar, yang ini, sama kafum peritonei minor, yang ini. Nah, ini secara potongan, bukan potongan sih, kalau dilihat dari longitudinal, tapi kalau ini yang potongan melintang gitu. Nah, kafum peritonei mayor itu disebut juga sebagai sulcus mayor, atau bahasa Inggrisnya greater sac, itu yang ini. Terus kafum peritonei minor itu disebut juga sebagai bursa omentalis, atau bahasa Inggrisnya itu disebut juga sebagai lesser sac. Nah, hubungan penghubung keduanya itu disebut sebagai foramen epiploica Winslowi, yang ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang peritoneum viscerale, yang membungkus organ-organ itu terbagi lagi jadi dua. Jadi ada yang intraperitoneal sama retroperitoneal. Bedanya apa? Teman-teman bisa lihat dari gambar, kalau yang intraperitoneal itu membungkus satu organ penuh gitu. Jadi semuanya tertutup. Tapi kalau yang retroperitoneal itu hanya membungkus sebagian. Gitu. Oke, lanjut ke apa aja sih organ-organ yang dibungkus secara intraperitoneal sama retroperitoneal. Nah, biar gampang, lebih mudah mengingat, saya mulai dari yang retroperitoneal dulu. Jadi, uh, ini, dari sini aja. Ada akronim, akronimnya itu Sedgwick. Jadi S itu suprarenal gland, A-nya itu aorta, D-nya itu duodenum, uh, duodenum kecuali yang pars superior gitu. Terus ada pankreas kecuali pars cauda, U-nya ureter, C-nya colon ascendens descendens, terus K-nya itu kidney, ginjal, terus ada E, esophagus, dan R itu rectum. Nah, selain yang di sini, itu masuknya intraperitoneal, gitu. Jadi, selain yang di sini, semuanya itu intraperitoneal. Nah, contohnya intraperitoneal itu ada gaster, atau lambung, terus ada duodenum pars superior. Nah, kalau yang retroperitoneal kan tadi duodenum, kecuali pars superior, karena pars superiornya itu masuk yang intraperitoneal. Terus ada jejunum.
ileum, terus ada appendix formiformis, terus ada kolon transversum sama sigmoidea, karena yang kolon ascendant sama descendant itu masuknya yang retroperitoneal. Terus ada cauda pankreas, soalnya bagian sisanya, kolom korpus dan lain sebagainya itu masuk ke retroperitoneal. Terus ada lien sama hepar. Lanjut ke duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum ini apa sih? Nah, duplikator di sini artinya lipatan. Jadi lipatannya itu bisa 2 atau 4 lapis peritoneum. Dia ini untuk melekatkan viscera pada organ ke bagian abdomen posterior atau antar organ. Jadi bisa melekatkan organ abdomen ke bagian dinding posterior abdomen atau ke antar organ abdomen gitu. Nah, terbagi atas 3. Ada mesentery atau alat penggantung peritone, lalu ada omentum. Di omentum ada terbagi jadi 2 lagi, terus ada ligamentum peritone. Nah, mesenterium itu yang ini. Terus ini nanti ada omentum maius, nanti di sini ada omentum minus, terus nanti ada ligamentum peritone sama dari hepar sama gaster. Gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke mesentery dulu. Nah, mesentery ini fungsinya untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Viscera intraperitoneal berarti yang membungkus seluruh organ viscera abdomen ke dinding abdomen yang posterior. Nah, contohnya itu kolon. Kolon itu kalau mesenterinya jadi mesokolon gitu. Nih. Terus ada intestinum tenue. Mesenterinya jadi mesenterium. Mesenteriumnya itu untuk menghubungkan jejunum sama ileum dengan dinding posterior abdomen. Yang ini. Terus ada mesokolon transversum buat menghubungkan kolon transversum dengan dinding abdomen posterior. Nah, yang ini. Terus ada mesokolon yang sigmoideum itu untuk melekatkan atau menghubungkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Yang ini. Nah, terus ada appendix. Appendix kalau mesenterinya jadi mesoappendix atau mesentoriolum. Lanjut, kita ke omentum. Nah, tadi kan saya bilang omentum ada 2 jenis kan. Jadi ada yang mayor, ada yang minus. Yang mayor itu yang besar, berarti lapisannya besar. Kalau yang minus berarti lapisannya yang kecil, omentumnya yang kecil gitu. Kita mulai dari omentum mayor dulu. Nah, omentum mayor ini asalnya dari mesenterium dorsalis. Terus dia itu merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Nah, dia itu ada disusun oleh 4 ligamen. Jadi, ada ligamentum gastrosplenica. Gastrosplenica, yang ini. Terus ada ligamentum gastrocolica, yang ini. Terus ada ligamentum gastrosplenica, yang ini. Dekat spleen atau lien, sama ligamentum splenorenal. Splenorenal berarti antara renal sama antara kidney sama lien. Kalau gastrosplenica itu gastro sama spren. Terus kalau gastrocolica gastro sama apa namanya? Usus besar kolon. Kalau gastrosplenica gastro sama lien, kalau splenorenal lien sama kidney. Lanjut. Oh, terdapat 2 arteri dan vena yang di omentum maius ini. Ada arteri vena gastroomentalis atau epiploica dextra dan arteri vena gastroomentalis yang sinistra. Jadi dexter at sinister gitu. Lanjut ke omentum minus. Nah,
Omentum minus ini dari mesenterium ventralis yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fascias inferior dari hepar. Nah, disusun oleh dua ligamen, yaitu ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum gastrohepatica. Nah, ligamentum hepatoduodenale itu yang ini, jadi antara hepar dengan duodenum, duodenum si usus halus nih, sama ligamentum gastrohepatica, berarti antara gaster dengan hepar, gitu. Lanjut ke ligamentum peritone. Jadi, ligamentum peritone ini apa sih? Jadi, ligamentum peritone ini adalah ligamentum yang melekatkan antar organ atau ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Jadi, bisa melekatkan antar organ atau ke dinding posterior abdomen dan bisa membentuk dari omentum yang tadi saya jelaskan sebelumnya gitu. Nah, jadi ada di dua organ, ada di hepar sama di gaster. Nah, kalau hepar itu ada ligamentum falciforme, terus ada ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum gastrohepatica. Kalau dari gaster itu ada ligamentum gastrosplenica, lalu ada ligamentum gastrosplenica sama ligamentum gastrocolica. Kita ke gambar. Nah, di hepar ini ada ligamentum falciform yang putih ini. Nah, ini. Terus tadi kan ada ligamentum hepatoduodenale, berarti antara hepar dengan duodenum. Terus ada ligamentum gastrohepatica, berarti antara gaster dengan hepar. Terus yang gaster itu ada ligamentum gastrofrenica, terus ada ligamentum gastrosplenica, gastro sama lien, sama ligamentum gastrocolica, gaster sama kolon, gitu. Ini ada gambarnya. Jadi gastrosplenica, terus ada gastrosplenica sama gastrocolica. Oke, lanjut. Oke, sekian penjelasan saya mengenai peritoneum. Semoga dengan video ini teman-teman jadi tahu sedikit mengenai apa sih peritoneum itu, apa sih jenis-jenisnya, apa sih mesenterium, apa sih omentum, dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Dadah.